Ada kembali di Perempuan Bicara pemirsa. Nah, Bu Ika, kalau tadi kita sudah dengar juga bagaimana impact perempuan itu ke masyarakat dan juga tadi awal berangkat dari keinginan diri sendiri dan juga niat diri sendiri. Tapi kan kembali lagi kalau berkarir itu support keluarga itu paling penting ya. Nah, balik lagi nih Bu ke budaya patriarki yang mungkin masih terjadi di beberapa daerah. Karena kan ada juga yang beranggapan apakah bisa berkarir tapi juga tetap melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga yang sangat atentif atau sangat caring kepada keluarga, mengemong anak dan juga keluarga. Kalau dari pandangan sosiolog, saat ini Indonesia atau masyarakat Indonesia memandang seperti apa sih pembagian antara karir dan juga rumah tangga khususnya untuk wanita? Baik, Mbak Agita, jadi kalau secara sosiologis itu seseorang itu terbentuk itu dari empat hal yang membentuk kepribadian seseorang. Jadi pertama itu tentunya sosialisasi primer ya, itu di keluarga tadi. Semua nilai, norma, sosialisasi, internalisasi itu sosialisasi primer itu di keluarga. Itu agen yang pertama. Agen kedua itu ada peer group, kemudian ada sekolah, kemudian yang terakhir itu sosial media. Jadi terbentuknya tadi karakter perempuan-perempuan hebat yang ada di sini dengan penuh percaya itu pasti parentingnya dulu. Khususnya bagi wanita yang merangkap juga ibu ya, merangkap ibu tapi juga wanita karir. Bagaimana sih kemudian budaya Indonesia atau masyarakat Indonesia saat ini memandang pembagian role itu, Bu? Ya, memang harus ada edukasi, sosialisasi dan edukasi ya, terutama tadi untuk mohon maaf nih budaya patriarki yang sudah menginternalize ya di kalangan suku-suku, terutama mungkin yang masih tinggal di daerah pedesaan dengan adat istiadat yang masih sangat kuat ya. Tidak hanya di pedesaan, mungkin kalau yang seperti saya misalnya orang Batak udah di perkotaan juga, tapi tetap juga masih itu udah menginternalize gitu. Jadi perlu tadi dari pola asuhnya Mbak. Jadi mulai dari sekarang generasi muda, mungkin para ibu-ibu muda nanti mendidik anak laki-lakinya gitu ya, supaya lebih menghargai, bukan menghargai, maksudnya memberikan kesetaraan ya terhadap pembagian kerja terhadap tadi. Istri-istri mereka nanti. Iya, terhadap istri benar. Artinya pembagian kerja itu harus dibicarakan gitu. Teamworknya tadi itu. Jadi jangan tadi terjadi double burden misalnya atau violence bahkan ya. Maksudnya supaya ketika nanti berkeluarga ya Mbak Shirley ya, itu nanti suami juga memberikan dukungan kepada istrinya seandainya istrinya juga mau bekerja gitu ya, bekerja di luar rumah. Ya, itu yang paling penting saya rasa. Kalau udah ada support dari suami, mungkin suami nanti misalnya ibunya atau mertua dari si perempuan ini protes, tapi suami kan bisa memberikan pembelaan ya. Nggak apa-apa kok Ma gitu, saya nggak merasa terganggu gitu ya Bu Menteri ya. Dan faktanya ini juga memang cukup sering terjadi di masyarakat. Mungkin pemirsa sendiri juga adalah keluarga atau mungkin jangan-jangan sendiri mengalaminya. Kalau Bu Menlu, bagaimana kemudian pengalamannya support dari pasangan, kemudian juga apakah ada pandangan mungkin dari orang-orang sekitar, jangan terlalu sibuk lah berkarir. Mungkin tidak sekarang ya, kalau sekarang kan sudah jadi tokoh begitu ya Bu. Dulu pas awal-awal pasti kan sibuk banget Bu. Iya, well support luar biasa. Bahkan saya tuh selalu bilang bahwa alhamdulillah Tuhan memberi saya suami yang kayak malaikat. Dalam artian dia itu supportnya sangat luar biasa. Tetapi memang dari awal waktu kebetulan saya pacaran dengan suami saya ya, suami saya ini 7 tahun. Waktu kita kuliah udah dengan pacaran dengan Mas Agus juga 7 tahun. Jadi kita udah tahu lah watak kita masing-masing sampai kita kemudian menikah dan sampai sekarang. Jadi dari sejak awal dia tahu saya akan bekerja sebagai profesinya apa, dengan segala dampaknya akan seperti apa. Jadi kita sudah bilang bahwa oke ya, kita janji untuk membentuk sebuah teamwork secara proporsional yang baik dalam keluarga. Tadi saya bilang ada kata proporsional, teamwork, tentunya kan hamil ya aku yang hamil, menyusui aku yang menyusui. Jadi pembagian tugasnya bagaimana Bu? Kita tidak ada pembagian tugas, jadi kita tidak mengenal pembagian tugas, ini adalah pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan, kita nggak ada. Siapa yang sempat, ayo kita sabet, kita lakukan. Jadi itu adalah kesepakatan dari awal dengan Mas Agus. Nah kemudian waktu saya mulai punya anak saya dua-duanya kebetulan laki-laki. Pada saat kita punya anak, saya mendidik anak, saya memperlakukan anak bukan sebagai anak kecil. Saya ajak dia bicara dari sejak kecil, terutama anak saya nomor 1. Jadi saya dalam berbicara mengatakan, Mami adalah orang yang bekerja,
Mami tidak mungkin 24 jam menunggu kamu. Oleh karena itu dari awal saya bilang, hidupmu adalah hidupmu, nak. Saya selalu bicara kayak orang bangun rumah. Kalau kamu bangun rumah itu nggak bisa kamu sulap, kamu punya rumah bagus. Kamu harus menata batu bata satu, batu bata terus ditumpuk. Kalau campuran semenmu jelek, rumah kamu gampang ambruk. Kalau kamu punya milih batu bata yang kualitasnya jelek, rumahmu akan jelek. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya hanya bantu dengan program. Jadi anak saya tuh lucu, 2 laki-laki, selisihnya hampir 5 tahun. Saya tidak ada di rumah, tetapi dia begitu pulang sekolah waktu kecil-kecil, kakaknya dulu ngerjain PR. Setelah itu, dia nanya dulu adiknya, kamu ada PR nggak, Dik? Dibantu. Setelah itu dia bikin PR. Setelah selesai semua, saya punya jam, kasih dia jam untuk nonton TV 2 jam. Itu bisa loh Mbak Shirley. Jam ini dia nonton TV 2 jam, kakaknya bilang, ayo adik kita sudah tidak boleh nonton TV lagi. Terus jam 8 itu bedtime. Jadi dalam kondisi apapun, sedang apa gitu, mereka berdua datang ke kita, cium tangan, good night mami, good night papa. Ini. Tapi sekali lagi memang parenting ya Ibu ya, nilai itu harus kita tanamkan dari kecil, dan ajaklah anak-anak kita itu jangan perlakukan dia seperti anak kecil. Ajaklah dia bicara, ajaklah dia membangun hidupnya dari sejak kecil. Dan dengan cara seperti itu anak-anak itu menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena dia tahu Ibu mungkin lebih paham. Kalau saya melakukan ini, maka akibatnya akan seperti ini. Kalau saya tidak belajar, nilai saya akan jelek. Kalau saya tidak bekerja keras, saya tidak akan mencapai hasil ini. Jadi dengan dia dididik bertanggung jawab terhadap hidupnya, alhamdulillah. Jadi nggak ada di rumah kami itu drama, ayo belajar. Saya cuma berarti dari keluarga inti sendiri, pertama dari pasangan ini sudah support banget. Malaikat saya itu. Malaikat. Mungkin Mbak Shirley bisa berguru sama Bu Menteri bagaimana sih kemudian lebih hebat pasti. Kiat-kiat mencari pasangan nih. Atau mungkin Mbak Shirley ada yang mau ditanyakan bagaimana pandangan, karena tentunya ini kan menjadi bekal ya buat saya dan juga Mbak Shirley yang saat ini masih belum ada pasangan. Gimana nih Mbak Shirley? Ya menarik sekali Shirley mengikuti cerita dari Bu Retno tadi, bahwa ini adalah tentang aksi reaksi. Dalam hal ini perempuan yang selama ini sering notabene-nya dijadikan sebagai second layer, second option, shadow, menunjukkan bahwa ini aksi reaksi. Ketika aksi yang kita tunjukkan adalah kita bertanggung jawab atas keputusan-keputusan kita, apa yang kita inginkan kita komunikasikan dengan baik, seperti apa, rumah tangga seperti apa yang kita inginkan, dengan anak-anak juga terjalin komunikasi yang baik, maka otomatis reaksi yang akan muncul adalah terciptanya aturan yang tidak tertulis, yang itu menjadi cara berpikir, baik itu di anak maupun cara interaksi komunikasi antar pasangan. Dan ini sebetulnya terjadi di mana saja. Kita dengan orang tua nih sebagai anak, orang tua dengan anak, kita dengan sebutlah guru-guru, kita dengan senior-senior dan seterusnya. Jadi saya sangat sepakat bahwa komunikasi itu adalah kunci pertama. Yang kedua adalah ketika komunikasi sudah terbangun, maka biasanya di kecenderungan banyaknya masyarakat mayoritas di Indonesia, Bu, itu masih ada yang masih menganggap perempuan itu nggak usah lah kuliah atau sekolah tinggi-tinggi. Nah, sehingga komunikasi itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, membuat publik atau lingkungan sekitar percaya dengan apa yang kita cita-citakan. Maka otomatis tanggung jawab kita untuk proof. Seberapa besar kita menginginkan cita-cita itu, seberapa mau kita membayar goal itu dengan usaha, dengan kerja keras, dengan konsistensi, dengan persisten. Proof itu menjadi, karena kan ada istilah begini, action itu speaks louder than just words. Jadi ya tunjukkan, buktikan dengan keseharian. Setelah bagian ini dilewati, biasanya trust itu akan muncul dari keluarga ke kita, dari orang tua, dari lingkungan, bahkan memberikan kepercayaan lebih. Dan ini otomatis kayak snowball effect. Dia akan semakin besar ketika yang keempat, kita jaga kepercayaan itu. Dari keluarga, dari nanti anak-anak, dari sekitar lingkungan, bahkan udah di tingkat Bu Retno, dari negara memberikan kepercayaan ke beliau. Dan sekarang saya berpikir adalah tugas kita semua untuk menjadikan ini awareness bersama, sehingga
kesadaran ini tumbuh menjadi secara tidak langsung menjadi cara berpikir kita wanita-wanita Indonesia. Nah, meskipun ya memang sama sekali tidak ada, ini mungkin disclaimer ya, sama sekali tidak ada salahnya juga apabila seorang wanita memilih untuk menjadi full ibu rumah tangga, itu tidak ada salahnya itu sama pilihan. sekali ya. Ya, dan itu juga mulia ya. Betul. Tidak boleh kemudian apabila perempuan itu memilih untuk tinggal di rumah membesarkan anaknya kemudian nilainya menjadi kurang. Enggak, saya angkat topi juga untuk perempuan-perempuan seperti itu, dan bagi perempuan-perempuan yang bekerja, saya sebagai orang yang umurnya sudah cukup, jangan pernah juga tinggalkan urusan rumah tangga. Betul. Iya. Perempuan yang hebat tidak hanya secara karir saja, tapi juga tentunya menjadi keluarga atau menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anaknya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi pemirsa, usai jeda Perempuan Bicara segera kembali.